Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini di video ini kita akan berlatih soal terkait mata kuliah sistem pakar ya. Jadi dari beberapa pertemuan 1 sampai dengan 7, kemudian hari ini kita berlatih termasuk tentang konsep dan implementasi dari sistem pakar. Baik, mari kita awali yang pertama. Dalam konteks sistem pakar, apa yang dimaksud dengan representasi pengetahuan? Apakah merupakan penyimpanan data, kemudian cara mengelola informasi pada basis pengetahuan, kemudian metode pengolahan gambar, atau proses identifikasi suara atau teknik pencarian solusi secara acak. Nah, di sini kata kuncinya adalah kita harus cari tahu dulu apa itu representasi pengetahuan. Nah, di representasi pengetahuan itu merupakan proses untuk mengelola informasi pada knowledge base atau data-data atau fakta-fakta yang sudah kita temukan sebelumnya. Berikutnya, manakah di antara berikut ini yang termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Di sini ada graf berbobot, kemudian ada sistem operasi, ada jaringan sosial, ada bahasa pemrograman, dan ada perangkat keras komputer. Nah, kalau tadi kita sudah melihat representasi pengetahuan itu adalah cara mengelola informasinya, maka contoh representasinya adalah cara mengelola itu ya. Contohnya adalah menggunakan graf yang berbobot. Berikutnya di sini ada terkait tentang metode pelacakan ke depan atau forward chaining ya. Pelacakan ke depan atau penelusuran maju pada forward chaining dalam sistem pakar itu dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa memulai dari hipotesis dan mencari fakta yang mendukung, atau kita membuat kesimpulan dulu dari informasi akhir lalu lanjut ke informasi awal, atau proses penggalian informasi dari gejala-gejala tertentu, atau kita menentukan gejala-gejala dari sebuah kesimpulan. Atau ini kita membahas terkait rules atau aturan. Nah, teman-teman, kalau metode pelacakan ke depan atau metode penelusuran maju itu selalu diawali data, fakta, atau gejala yang menuju ke sebuah kesimpulan. Ya, jadi bukan dari sebuah kesimpulan ya, tapi gejala, fakta, atau data yang nantinya akan menuju sebuah kesimpulan. Jadi dia mulai dari hipotesis ya, kemudian mencari fakta yang mendukung. Sehingga nanti menghasilkan rekomendasi solusi dari hal-hal apapun yang didiagnosis. Berikutnya, apa keunggulan utama dari metode pelacakan ke belakang atau backward chaining di dalam sistem pakar? Apakah dapat mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi fakta atau cepat dalam mencapai kesimpulan, atau keunggulannya efektif dalam menganalisis sebab akibat, atau dia membutuhkan basis pengetahuan yang sangat besar, atau dia bergantung pada data acak atau random. Jadi kalau pelacakan ke belakang artinya dia dari kesimpulan ya ini ya, menuju ke gejala. Nah, keunggulan utamanya apa? Dia lebih efektif untuk menganalisis apa penyebabnya dan mengakibatkan apa. Seperti itu ya. Kemudian, manakah yang termasuk komponen utama dalam arsitektur sistem pakar? Nah, ini komponen utamanya. Di sini kita punya 5 pilihan ya. Kita tinggal pilih nih mana menurut kalian yang sesuai. Apakah mesin pemrosesan uap atau antarmuka pengguna, sistem manajemen bus data,
algoritma genetika atau ini perangkat lunak pengenalan suara. Ya, jadi komponen utama dalam arsitektur sistem pakar. Ya, boleh sambil dilihat-lihat dulu. Yang mana termasuk komponen utama di dalam arsitektur sistem pakar? Komponen ya, sistem pakar itu ada knowledge base, ada inference engine, ya kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi nih selain dua itu? Tentu adalah user interface atau tampilan muka dari sistem. Jadi antar muka pengguna, gitu ya. Semudah apa antar muka penggunanya atau se-user friendly apa gitu bisa digunakan. Berikutnya di sini kita punya representasi pengetahuan dengan menggunakan aturan-aturan atau rules itu merupakan contoh dari apa? Apakah representasi yang berbasis kasus, atau logika, atau jaringan semantik, atau frame, atau graph ya? Ini representasi pengetahuan yang menggunakan aturan. Contohnya adalah ya kalau rules itu kan dia biasanya menggunakan if then else ya. If then else berarti dia menggunakan logika. Berikutnya, manakah di antara berikut ini yang bukan? Berarti yang lain ya. Yang bukan termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar. Apakah graf berbobot, jaringan saraf tiruan, aturan produksi, atau model linear regresi, atau algoritma pencarian solusi? Nah, ini yang mana? Artinya semua yang ada ini adalah contoh representasi pengetahuan ya. Kita harus memilih yang bukan atau yang lain. Grab apakah representasi pengetahuan? Ya. Apakah jaringan saraf tiruan ini representasi pengetahuan? Ya. Apakah aturan produksi? Oh, tentu. Kemudian model linear regresi. Nah, ini belum tentu ya. Kemudian yang terakhir algoritma pencarian solusi. Oh, ini sama seperti graf berbobot. Maka yang bukan adalah yang linear regresi. Berikutnya, apa tujuan utama dari representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Oh, ini tujuan, ini semua sebenarnya tujuan ya, tapi yang paling utama itu apa? Apakah membuat sistem lebih rumit atau mempresentasikan pengetahuan secara efisien atau mengurangi ketergantungan pada data atau menghindari penggunaan aturan atau memperluas area studi? Wah, ini yang mana ini ya? Apa tujuan utama dari representasi pengetahuan di dalam sistem pakar? Supaya kita bisa menampilkan pengetahuan secara lebih efisien. Oke. Berikutnya adalah metode pelacakan ke belakang atau backward chaining. Itu dimulai dari apa? Insya Allah nih kalau yang ini teman-teman sudah mengetahui ya antar forward chaining, backward chaining, perbedaannya. Nah ini alurnya dari mana ke mana teman-teman? Apakah dari informasi terakhir dulu yang diketahui? Atau dari pencarian informasi? Jadi informasinya di sini masih dicari kalau dari kata-kata ini ya, dari gejala-gejala tertentu. Atau dia proses penyusunan aturan-aturan. Atau dia mencari fakta yang mendukung, atau dia mengumpulkan basis pengetahuan. Nah, ini kalau backward chaining selalu didahului dari informasi. Jadi bukan masih mencari-cari atau dimulai dari data atau fakta atau gejala, bukan. Apalagi dari rule, bukan ya. Tapi dari informasi yang kita ketahui. Berikutnya,
Manakah di antara berikut yang termasuk contoh representasi pengetahuan, tetapi yang berbasis jaringan semantik? Nah, ini berbasis jaringan semantik di sini ada aturan produksi, ada grab berbobot, ada basis pengetahuan, ada frame atau bingkai ya. Ada juga algoritma pencarian solusi. Jadi kalau kita lihat di masing-masing opsi jawaban ini, yang termasuk contoh representasi pengetahuan itu adalah grab berbobot. Berikutnya, di sini ada pertanyaan. Metode pelacakan ke depan atau forward chaining itu sering digunakan dalam aplikasi apa? Wah, apakah diagnosis medis? Apakah pencarian informasi di internet? Atau peramalan cuaca? Atau pencarian rute terpendek? Atau face recognition, pengenalan wajah? Kalau forward chaining berarti kita harus tahu data atau gejala atau fakta terlebih dahulu ya, baru bisa melakukan proses diagnosis atau analisis yang menghasilkan solusi. Jadi kalau forward chaining itu dalam aplikasinya adalah diagnosis medis. Kemudian berikutnya yaitu representasi pengetahuan dengan menggunakan basis pengetahuan yang berupa himpunan aturan-aturan. Nah, itu disebut, di sini ada berapa representasi? Ada 5 ya. Jadi ada berbasis logika, ada kasus, ada frame, ada jaringan semantik, dan ada grab. Representasi pengetahuan dengan menggunakan basis pengetahuan berupa himpunan aturan-aturan. Itu disebut dengan representasi yang berbasis apa? Kata kuncinya sih di sini ada himpunan aturan ya. Jadi kalau aturan itu kan sesuatu yang sudah kita tentukan ya, alur langkah, berarti dia berbasis logika. Logika itu semacam if dan else ya. Itu sudah berbasis logika. Berikutnya, di sini kita metode pelacakan ke belakang atau backward chaining atau penelusuran mundur ini. Digunakan untuk apa? Di sini yang pertama menentukan gejala-gejala dari sebuah kesimpulan. Kemudian apakah untuk menggali informasi dari gejala-gejala tertentu? Atau kita membuat kesimpulan dari informasi akhir ke informasi awal? Atau menyusun aturan-aturan atau memulai dari hipotesis? Ya, metode pelacakan ke belakang. Itu biasanya digunakan untuk pelacakan ke belakang untuk menentukan gejala. Intinya itu ya, kalau backward chaining itu dari kesimpulan dulu gitu, baru kita mengarah ke gejala. Jadi digunakan untuk menentukan gejala-gejala dari sebuah kesimpulan. Nah, oke. Kalau tadi kita sudah membahas metode pelacakan ke belakang, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Manakah yang termasuk dalam langkah-langkah umum dalam arsitektur sistem pakar? Nah, di sini ada pemrosesan acak, atau pengambilan keputusan yang intuitif, atau terkait penelusuran dan pengawasan, atau pengumpulan data statistik, atau komunikasi grafis. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mana di sini yang termasuk dalam langkah-langkah umum di dalam arsitektur sistem pakar. Semoga bisa dibuka kembali ya catatannya, arsitektur sistem pakar itu yang mana gitu. Kalau di arsitektur teman-teman mungkin masih ingat ya gambarnya di arsitektur itu gimana. Yang jelas dia ada user interface ya, kemudian dia ada knowledge base, dia ada inference engine gitu. Nah, itu
Berarti langkah-langkahnya termasuk proses pengambilan keputusan dan kontrol di sini. Kemudian ada metode pelacakan ke depan di forward chaining. Lebih cocok digunakan pada kondisi apa gitu ya. Nah, ini yang pertama kita bisa lihat ya. Tidak ada informasi awal yang jelas atau pada saat terdapat banyak kemungkinan kombinasi fakta atau tujuan utama eh, mencari akar penyebab atau kesimpulan dapat ditarik dari fakta yang sudah diketahui atau kalau fokus pada pengenalan pola. Jadi kalau metode penelusuran itu lebih cocoknya pada saat apa ya? Nah, di sini kita udah tahu sebenarnya itu berasal dari data, fakta, gejala, kemudian sampai akhirnya kita dapat kesimpulan ya, atau kita dapat solusi lah yang bisa direkomendasikan. Jadi kalau kita udah tahu faktanya, kemudian kita bisa tarik kesimpulan dari fakta tersebut. Berikutnya di sini representasi pengetahuan dengan menggunakan model berstruktur yang mendefinisikan entitas dan hubungan antar entitas itu disebut apa ya? Aturan produksi, grab per bobot, basis pengetahuan, frame, bingkai, atau jaringan saraf tiruan. Jadi kalau model berstruktur, ya, jadi kata kuncinya itu teman-teman yaitu berstruktur. Kemudian ada permodelan, dia bisa memperlihatkan ya antar entitas itu disebut eh, frame atau bingkai. Kemudian di sini kita ke metode pelacakan ke belakang atau backward chaining. Itu dimulai dari apa? Wah, insya Allah nih teman-teman sudah tahu ya. Metode pelacakan ke belakang itu dimulai dari informasi itu pasti. Karena fakta atau gejala itu selalu eh, kalau mulainya dari fakta atau gejala itu namanya forward. Kalau dari belakang awalnya pasti dari informasi. Nah, di sini manakah yang bukan dari arsitektur sistem pakar? Kita lihat dulu nih. Ada antarmuka pengguna, mesin pemrosesan uap, sistem manajemen base data, algoritma genetika, sama basis pengetahuan. Wow, ini jelas ya, yang bukan yang mesin, teman-teman. Karena user interface, base data, algoritma, sama knowledge base itu pasti bagian dari arsitektur sistem pakar. Berikutnya, di dalam konteks sistem pakar, apa yang dimaksud dengan mesin inferensi? Itu mesin inferensi itu kalau di bahasa Inggris kan itu jadi inference engine ya. Karena emang di beberapa buku atau jurnal itu mereka menyebutnya begitu. Atau mesin penelusuran ya. Nah, itu merupakan apa? Dia perangkat keras, algoritma, user interface, atau logic model, atau merupakan teknologi. Teman-teman, mesin inferensi itu mesin penelusuran. Jadi bentuknya ya algoritma. Bisa dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi dia algoritmik, langkah-langkah per langkah, step by step gitu, untuk dapat solusi. Mau dari depan ke belakang, belakang ke depan sih sama aja ya. Intinya ya supaya bisa dapat rekomendasi, keputusan, dan memberikan solusi untuk suatu masalah. Berikutnya di sini. Manakah yang termasuk dalam tujuan utama representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Ini ya. Apakah memperburuk efisiensi sistem atau merepresentasikan pengetahuan secara acak, mengurangi ketergantungan pada data, membuat sistem lebih rumit, atau memfasilitasi penggunaan aturan?
Nah, di sini tujuan utama representasi pengetahuan itu adalah bukan bukan pengetahuannya acak ya, bukan juga buat efisiensi sistem. Iya dia efisiensi tapi malah memperbaiki gitu maksudnya. Jadi di sini dia mengurangi teman-teman ya ketergantungan pada data karena datanya tuh nanti diklasifikasi gitu. Jadi udah dikelompokkan data sesuai jenis, sesuai kepentingan itu. Jadi itu sih tujuan utama representasi pengetahuan dalam sistem pakar sehingga nantinya lebih mudah digunakan karena kalau udah terklasifikasi keperluan kita apa terhadap data ya tinggal data itu diambil kita nggak ambil secara keseluruhan gitu data itu udah terpilah-pilah. Berikutnya, manakah yang termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Ini pertanyaannya mirip-mirip dengan yang sebelumnya, teman-teman. Cuma opsi jawabannya jadi beda-beda. Saya harap teman-teman tetap bisa konsentrasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, karena mirip-mirip. Nah, di sini ada sistem operasi, ada jaringan sosial, ada grab berbobot, ada bahasa pemrograman, dan perangkat keras komputer nih. Teman-teman harus hati-hati sama yang jaringan sosial sama grab berbobot. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya representasi pengetahuan. Dia juga representasi gitu. Tapi kalau representasi pengetahuan, teman-teman itu ada tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan itulah yang membuat dia lebih berbobot. Oke? Jadi jawabannya itu adalah adanya Grab yang punya bobot atau ada kepentingannya, tingkat intensitas. Berikutnya. Nah, di sini representasi pengetahuan dengan menggunakan aturan-aturan atau rules itu contoh dari representasi berbasis apa? Di sini ada kasus, ada logika, ada semantik, ada frame, dan ada grab. Ya, grab, grab. Apakah berbasis ini aturan rules ya? Kalau rules berarti if then else ya. Berarti logika. Kemudian metode pelacakan ke depan atau power chaining dalam sempaka dilakukan dengan cara apa? Ini insya Allah nih teman-teman pasti insya Allah sudah paham. Mulai dari apa dulu? Mulai dari apa? Teman-teman gejala, fakta, data. Bisa juga mulai dari hipotesis. Kemudian kita mencari fakta yang mendukung. Kemudian kita lakukan metode penelusuran sesuai aturan atau rules sampai dengan ke kesimpulan. Berikutnya, apa keunggulan utama dari metode pelacakan ke belakang atau backward chaining dalam sistem akar? Ini teman-teman juga insya Allah masih ingat ya, apakah mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi fakta? Apakah dia lebih cepat dalam mencapai kesimpulan? Sepertinya sih sama ya antara forward sama backward chaining ya, tergantung kita eh, data awalnya itu kita punya apa kita punya kesimpulan, apa kita punya informasi akhir atau gimana? Atau dia lebih efektif dalam menganalisis sebab akibat atau membutuhkan basis pengetahuan yang besar gitu, atau kita bergantung pada data aja. Nah ini teman-teman pasti insya Allah masih ingat ya. Jadi keunggulan utama dari backward chaining adalah bisa menganalisis sebab akibat, tapi lebih efektif daripada forward. Kalau ini ya lebih efektif backward. Berikutnya, manakah di antara berikut yang termasuk komponen utama dalam sistem pakar? Dalam arsitektur sistem pakar. Yang paling utama ya, bukan yang bukan ya teman-teman. Yang paling utama ini komponen utama. Mesin, antarmuka, sistem, algoritma, atau basis bilangan. Ini komponen utamanya teman-teman user interface atau antarmuka pengguna lebih harus mudah dipahami dan mudah dioperasikan, mudah dilihat. Ya, lebih baik lah ya berarti antarmuka pengguna. Berikutnya, manakah yang bukan termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Yang ini bukan
bukan termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar ya. Ini itu yang bukan pengetahuan itu tadi kan termasuk GRAP ya, GST, aturan produksi, yang bukan linear regresi teman-teman ya. Jadi bukan model linear regresi. Tapi algoritma pencarian solusi ini termasuk sih representasi pengetahuan. Berikutnya, apa tujuan utama dari representasi pengetahuan di dalam sistem pakar? Tujuan utamanya dia bisa merepresentasikan knowledge atau pengetahuan secara lebih efisien ya. Jadi kalau mengurangi ketergantungan pada data sepertinya tidak ya, karena hampir semua tuh pasti ada perlu data gitu. Kemudian selalu metode penelusuran itu memerlukan aturan rule. Kemudian area studi sistem lebih rumit ya. Ini berarti dia merepresentasikan pengetahuan secara efisien. Kemudian kalau backward chaining itu dimulai dari informasi yang terakhir diketahui. Kemudian kalau backward chaining digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk menentukan atau menggali informasi atau membuat kesimpulan atau menyusun aturan atau membuat hipotesis. Nah, ini mirip ya. Antara yang A sama yang C ini mirip, teman-teman. Jadi, bisa diperhatikan lebih detail lagi. Apakah dia menentukan gejala? Karena ini berarti kita kan kesimpulan dulu ya, baru kita menentukan gejala. Jadi, kita udah tahu kesimpulannya, baru kita pilih gejalanya. Baru baru menemukan gejalanya. Atau kita membuat kesimpulan dari informasi akhir ke informasi awal. Ini nggak ada ya teman-teman ya. Dari informasi akhir ke informasi awal nggak ada. Berarti pelacakan ke belakang atau backward chaining itu digunakan untuk menentukan gejala-gejala dari kesimpulan. Ini metode pelacakan ke depan backward chaining ini. Teman-teman pasti insya Allah ya masih ingat ya. Digunakan untuk diagnosis medis karena penelusurannya dari depan ke belakang. Ya, jadi harus ada gejala dulu baru ke informasi. Berikutnya ini representasi pengetahuan dengan menggunakan basis pengetahuan berupa himpunan. Himpunan berarti berbasis logika. Kemudian manakah yang termasuk dalam langkah-langkah umum dalam arsitektur sistem pakar? Di sini dia tadi sudah dibahas juga ya teman-teman. Itu adalah inferensi dan pengawasan. Kemudian metode pelacakan ke depan atau forward chaining itu lebih cocok kalau pada saat apa? Kalau kita sudah punya fakta sebelumnya. Berikutnya, di sini representasi pengetahuan dengan menggunakan model berstruktur yang mendefinisikan entitas dan hubungan antar entitas, yaitu frame atau bingkai. Kemudian, metode pelacakan ke belakang atau backward chaining dimulai dari informasi akhir. Informasi akhir apa atau kesimpulan apa atau solusinya bagaimana ya, baru kita melihat penyebabnya bagaimana. Berikutnya yang bukan yaitu mesin. Berikutnya apa yang dimaksud dengan mesin inferensi, yaitu algoritma untuk mencari solusi. Kemudian, manakah yang termasuk dalam tujuan utama representasi pengetahuan? Coba diingat-ingat lagi. Tadi sudah pernah ditanyakan ya. Jadi bisa terulang lagi nih teman-teman supaya teman-teman juga ingat gitu. Mana nih yang termasuk dalam tujuan utama representasi pengetahuan? Yaitu
mengurangi atau memfasilitasi penggunaan aturan, atau membuat sistem lebih rumit, atau memperburuk efisiensi sistem. Nah, teman-teman bisa cari lagi ya di atas-atas ya. Cari di yang sebelumnya nih, apa nih, yang tujuan utama representasi pengetahuan apa. Berikutnya teman-teman, metode pelacakan ke belakang atau backward chaining dalam sistem pakar itu gunanya untuk apa? Menentukan apa ini? Dia menentukan apa? Yang jelas bukan menentukan kesimpulan ya teman-teman. Karena kalau backward chaining kita udah tahu kesimpulannya apa. Nah, kita juga tidak sedang menggali informasi, kita juga tidak membuat kesimpulan karena kesimpulannya sudah ada tadi ya. Kita juga bukan menyusun aturan karena untuk membuat penelusuran itu harus susun aturan dulu. Dan bukan memulai dari hipotesis karena kalau memulai dari hipotesis namanya forward chaining. Jadi yang mana teman-teman? Yang menentukan gejala, menggali informasi, membuat kesimpulan, menyusun aturan atau memulai dari hipotesis. Berikutnya, metode pelacakan ke belakang atau backward chaining itu biasanya dimulai dari apa dulu nih? Biasanya dimulai dari apa? Ya, jadi kalau forward ini dari fakta gejala, kemudian dari diagnosis apa. Sementara kalau backward chaining itu selalu dimulai dari kesimpulan. Kalau forward itu biasanya dari fakta, gejala, data ya atau informasi awal tuh. Berikutnya teman-teman, dalam sistem pakar representasi pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan apa? Mesin, bus data, aturan produksi, kamera atau prosesor grafis. Dalam sistem pakar representasi pengetahuan itu dilakukan dengan menggunakan apa? Dengan proses penggunaan if dan else. Atau case of juga bisa sebenarnya ya. Di representasi pengetahuan atau disebut juga dengan aturan produksi. Berikutnya teman-teman di sini, manakah yang termasuk dalam komponen utama arsitektur sistem pakar? Manakah yang termasuk dalam komponen utama arsitektur sistem pakar? Di sini ada pilihan perangkat keras, kemudian bahasa pemrograman eksperimental, kemudian ada antarmuka pengguna, ada apa ini? Metode pengenalan suara atau permodelan matematis. Jadi yaitu antarmuka pengguna itu yang paling penting sih tadi ya. User interface. Berikutnya, apa tujuan utama dari representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Apa tujuan utamanya? Yaitu tadi udah dibahas juga ya. Jadi boleh lihat lagi nih yang sebelum-sebelumnya. Silakan dicek kembali kalau melihat di awal-awal video itu juga udah dibahas. Yang mana ini tujuan utama dari representasi pengetahuan dalam sistem pakar. Berikutnya teman-teman, metode pelacakan ke depan atau forward chaining dalam sistem pakar berguna untuk apa? Sekali lagi, forward chaining itu selalu diawali dengan data atau gejala atau fakta atau informasi awal. Jadi apa nih kalau dari metode pelacakan ke depan di sistem pakar awalnya kita apa dulu atau apa dulu yang harus disediakan? Yaitu hipotesis dan fakta yang mendukung. Boleh ya, atau informasi awal juga boleh sih. Kemudian di sini manakah yang termasuk contoh representasi pengetahuan di dalam sistem pakar? Ini ada apa ini? Metode pencarian acak, jaringan saraf tiruan, aturan produksi, algoritma sortir, atau sensor cahaya. Wah ini teman-teman insya Allah sudah paham juga ya karena pertanyaannya sama dengan yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Tapi opsi jawabannya ini agak berubah. Jadi contoh representasi pengetahuan itu biasanya ya tadi if then else, case of gitu ya. Berarti dia aturan produksi. Berikutnya, di sini metode pelacakan ke belakang atau backward chaining dalam sistem pakar itu dimulai dari apa?
Apakah dia menyusun aturan, informasi akhir, proses inferensi mundur, fakta yang mendukung kesimpulan, atau gejala-gejala yang terjadi terakhir. Nah, ini sebenarnya agak-agak mirip-mirip. Jadi dilihat-lihat aja, diperhatikan lagi, lebih teliti gitu ya. Metode pelacakan ke belakang dalam sistem pakar. Mulainya dari mana? Dari informasi akhir. Oke. Kalau informasi awal itu dari forward sih. Tapi di sini lihat ada menyusun aturan, kemudian inferensi mundur. Sebenarnya yang C ini agak mirip ya, proses inferensi mundur ya. Kemudian fakta ini forward, gejala yang terjadi terakhir ini bisa juga, tapi ini punya forward chaining ya. Ya, sepertinya sih di informasi akhir ya. Berikutnya, manakah yang bukan termasuk komponen arsitektur sistem pakar? Ini yang mana? Ada basis pengetahuan, sistem operasi, antarmuka pengguna, mesin inferensi, sistem manajemen basis data. Ini mirip-mirip semua ini. Mirip-mirip ya. Jadi pertanyaannya lebih teliti aja. Teman-teman bisa cek itu kalau bisa di materi di pertemuan 1 ya. Di komponen atau konsep tentang sistem pakar tuh ada gambar arsitektur sistem pakar, teman-teman bisa lihat. Mungkin ada yang berbahasa Inggris juga, tapi kan bisa di bahasa Indonesia kan ya, bisa dipahami gitu. Jadi dari basis pengetahuan, terus dia ke inference engine, terus ada basis data, kemudian ada user interface. Nah, jadi apa yang tidak ada teman-teman? Silahkan dijawab sendiri. Bisa ya, insya Allah ya. Ya, dicoba. Berikutnya, dalam sistem pakar, referensi pengetahuan berbasis aturan atau rules itu berguna untuk apa? Apakah membuat sistem lebih rumit? Berbasis aturan. Kalau berbasis aturan harusnya lebih tersusun rapi ya, lebih tertib. Kemudian menyimpan gambar atau menganalisis aliran data atau mencari solusi untuk berdasarkan kondisi tertentu atau mengolah panggilan telepon. Wah, ini representasi pengetahuan yang berbasis rule atau aturan. Itu gunanya untuk if dan else ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita bisa nih melihat data, gejala, fakta, atau informasi awal, terus kita pakai atau kita gunakan kondisi-kondisi tertentu sehingga nanti bisa ketemu solusinya. Berikutnya di sini adalah metode pelacakan ke depan atau forward chaining dalam sistem pakar digunakan untuk apa? Nah, ini sepertinya tadi juga sudah ada ya, tapi opsi jawabannya jadi beda. Dibuat ya mirip teman-teman. Apakah untuk menyusun aturan atau rules, atau dia menggali informasi dari gejala tertentu, atau dia menentukan gejala-gejala dari sebuah kesimpulan, atau dia membuat kesimpulan dari informasi akhir ke informasi awal, atau memulai dari hipotesis dan mencari fakta yang mendukung. Nah, metode pelacakan ke depan atau forward chaining ini digunakan untuk apa ya? Di awalnya itu untuk membuat bukan menentukan gejala, karena gejala sudah kita miliki kan. Jadi kita punya informasi awal untuk membuat kesimpulan. Jadi kita bisa memulai hipotesis dan mencari fakta yang mendukung ya. Jadi mulainya dari situ dulu. Berikutnya, manakah yang termasuk contoh representasi pengetahuan? Ini juga insya Allah teman-teman udah mulai paham ya. Yaitu, jadi bisa lihat lagi di yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang mana? Insya Allah kalau sudah 2-3 kali diulang, teman-teman sudah mulai bisa ya. Berikutnya, dalam konteks sistem pakar, representasi pengetahuan berbasis aturan atau rule-based knowledge representation itu sering digunakan untuk apa?
Apakah dia menggali informasi, apakah dia menyusun aturan-aturan, atau dia mencari solusi, atau dia membuat kesimpulan, atau dia mengidentifikasi kesalahan. Jadi, apa kalau representasi pengetahuan bahasa aturan itu untuk berdasarkan kondisi. Tadi masih ingat ya, saya sudah jelasin ya. Jadi kalau berbahasa aturan itu dia mencari solusi berdasarkan kondisi. Kondisinya ditentukan oleh rule atau aturan. Berikutnya, manakah yang bukan termasuk komponen utama dari sistem pakar? Ini juga udah tahu ya. Udah ada tadi ya. Jadi teman-teman bisa sambil lihat manakah yang bukan termasuk komponen utama dalam arsitektur sistem pakar. Yang mana? Basis pengetahuan, mesin inferensi, antarmuka, sistem operasi, atau algoritma pencarian acak. Silakan dilihat nanti ya. Berikutnya, metode pelacakan ke depan atau penelusuran ke depan itu digunakan di aplikasi apa? Juga sudah ada tadi, sudah kita bahas dari fakta, gejala, data, atau informasi awal menuju ke informasi akhir. Itu yang mana? Berikutnya, manakah yang termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Ini juga teman-teman insya Allah udah tahu ya, yang mana tadi. Hati-hati, jangan ketukar. Intinya dia harus ada penilaian, dia harus ada level-levelnya gitu ya. Berikutnya, metode pelacakan ke belakang atau backward chaining itu digunakan untuk apa? Membuat kesimpulan kah, menentukan gejala kah, menggali informasi, menyusun aturan, atau memulai hipotesis. Ini juga sudah ada. Teman-teman, insya Allah sudah bisa jawab ya. Kemudian apa tujuan utama dari representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Yang mana nih? Untuk membuat atau merepresentasikan juga, atau mengurangi, atau menghindari, atau memperluas area studi. Ini juga sudah ada, teman-teman bisa lihat yang sebelumnya. Insya Allah ini sudah terjawab dengan mudah ya. Berikutnya, manakah yang termasuk dalam langkah-langkah umum di dalam arsitektur sistem pakar? Ada pemrosesan acak, pengambilan keputusan intuitif, inferensi, pengembangan data statistik, komunikasi grafis. Ini juga sudah ada. Berikutnya, metode pelacakan ke depan itu lebih cocok digunakan jika apa? Jika apa? Apakah tidak ada informasi? Apakah ketika tidak ada informasi yang jelas? Atau banyak sekali kombinasi fakta? Atau tujuan utama kita melakukan penelusuran itu untuk mencari akar penyebab? Atau kesimpulan dapat ditarik dari fakta yang sudah diketahui? Atau kita mau fokus kepada pattern recognition atau fokus pada pengenalan pola? Kapan kita sebaiknya melakukan forward chaining? Ketika kita sudah punya fakta, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Berikutnya, ini juga teman-teman insya Allah sudah bisa ya. Jadi kata kuncinya representasi pengetahuan, kemudian dia adalah model berstruktur. Nah, kalau model berstruktur berarti dia adalah frame. Gitu ya teman-teman. Kemudian metode pelacakan ke belakang atau backward chaining itu dimulai dari apa? Fakta kah, atau gejala kah, atau informasi akhir kah, atau proses inferensi murni, atau pemrosesan paralel. Nah, jadi metode pelacakannya itu kalau backward chaining kita mulai dari informasi akhir yang diinginkan. Oke, berikutnya kita ke sini. Dalam sistem pakar, representasi pengetahuan berbasis aturan atau rule based biasanya menggunakan apa? Insya Allah ini teman-teman sudah ingat ya. Kita lanjut. Manakah yang termasuk dalam komponen utama arsitektur sistem pakar? Komponen utama, sekali lagi tadi, harus yang mudah, harus yang user friendly. Teman-teman juga sudah pasti paham. Apa tujuan utama dari representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Ini juga sudah. Teman-teman bisa lihat-lihat kembali, ingat-ingat kembali. Kemudian, metode pelacakan ke depan atau forward chaining itu berguna untuk apa? Ini juga sudah ada teman-teman. Paling berguna untuk apa? Gejala dulu kah? Fakta dulu? Data dulu? Atau kesimpulan dulu teman-teman? Atau aturan dulu? Nanti dicari lagi. Nih, manakah yang termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Nah, teman-teman bisa lihat
Mau yang segmen database, sistem operasi, graf berbobot, bahasa pemrograman, atau aturan produksi. Teman-teman boleh pilih yang mana. Boleh dilihat lagi ya, yang sebelum-sebelumnya gimana gitu. Berikutnya teman-teman, metode pelacakan ke belakang atau backward chaining itu digunakan untuk apa? Membuat kesimpulan, menentukan gejala, menggali informasi, menyusun aturan, atau memulai dari hipotesis. Teman-teman bisa lihat nih ya dari backward chaining dari mana ke mana. Kalau lupa boleh kembali lagi eh, ke penjelasan yang sebelumnya atau bisa kembali ke materi yang membahas tentang metode penelusuran. Kemudian di sini metode pelacakan ke depan itu sering digunakan dalam aplikasi apa? Ini juga teman-teman hafal ya. Oke, bisa pasti. Kemudian manakah yang termasuk contoh representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Nah, ini juga tadi sudah kita bahas ya. Insya Allah bisa terjawab. Kemudian metode pelacakan ke belakang atau backward chaining dimulai dari apa? Informasi, penyajian informasi, aturan, atau fakta. Ini teman-teman juga insya Allah juga sudah paham. Berikutnya, apa tujuan utama dari representasi pengetahuan dalam sistem pakar? Nah, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa recek kembali, bisa lihat kembali kira-kira yang bagaimana. Oke, teman-teman, ini adalah berarti soal untuk di mata kuliah sistem pakar, terutama di konsep sistem pakar. Insyaallah ya, semoga bermanfaat. Teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.